adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti semangat banget kan untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah bahkan memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari ini adalah hari Minggu dan sungguh kami bersukacita oleh karena kami masuki bulan yang baru. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua untuk namamu, biarlah adik-adik kami, adik sekolah minggu kami dapat menyembah Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Hai dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, karena kasih Tuhan sungguh besar buat kita, mari kita bernyanyikan kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita dari awal. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh, oh, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega, dengan apa? Dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana, dengan apa? Dengan baju. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, akan mendukungmu, ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku
akan memelukmu dengan kasih, kasih, kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih, 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 sukacita. Oke adik-adik, karena kita udah memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan menyembah Tuhan, kiranya semua yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan, dimuliakan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari adik-adik kita ulang lagu ini dari awal dengan penuh hati kesungguhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Adik-adik kita sembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan adik-adik. Kita menyembah Tuhan. Kita belajar menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Seperti
Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganku yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anak-anaknya. Tadi adik katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, amin Tuhan, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagimu. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Untuk hari ini kami ingin belajar terus mengasihi Engkau, yang bantu masih sama kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, kiranya Kau berikan hikmat, marifat turun atas kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau jadikan kami adik-adik ini menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, bahkan mengasihi orang tua dan sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami siap dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nining di tahun yang baru, tahun berapa? 2022. Sudah sebulan ya EHK nggak ada online. Tentunya kalian udah kangen banget dan bersyukur minggu lalu kalian sudah bisa ngikuti EHK secara online. Siapa yang cerita minggu lalu? Pinter. Siapa yang pimpin pujian minggu lalu? Iya, pinter. Rupanya adik-adik selalu rajin ngikutin ya. Yang belum ngikutin boleh diputar lagi. Minggu lalu yang cerita siapa? Ceritanya tentang apa? Yang puji-pujian siapa? Jadi setiap minggu kita tidak ketinggalan untuk ikut terus ibadah online. Kenapa sih perlu ibadah? Karena ibadah itu membuat iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai cerita Kak Nining minggu ini, Kak Nining mau sampaikan bahwa di tahun yang baru ini kalian harus tetap punya semangat yang baru. Adik-adik sudah ada kegiatan baru kan sekarang? Siapa yang sudah mulai sekolahnya onsite? Angkat tangan. Nah, sesuatu yang baru kita selalu alami tiap hari sebetulnya. Tapi begitu tahun yang baru kebanyakan orang gini, tahun yang baru mau melakukan sesuatu yang baru. Boleh nggak? Boleh.
dan itu harus. Dan hari ini Kak Nining mau ajarkan adik-adik untuk melakukan beberapa hal-hal baru di tahun yang baru ini. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin dekat sama Tuhan dan kita senantiasa ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sudah siap ngikutin? Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Siapkan hati kami kalau hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan berikan pengertian kepada kami supaya kami bisa melewati hari-hari di tahun yang baru ini dengan semangat yang baru dan dengan pertolongan Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik EHK yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Kak Nining mulai menjelaskan hal-hal apa yang perlu kita lakukan di tahun ini, Kak Nining mau ajak adik-adik mengucapkan deklarasi atau pernyataan iman untuk tahun 2022. Siap semua? Ikuti Kak Nining. Tahun 2022 jadi tahun mujizat dan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupku setiap hari. Ulangi lagi ya. Nyatakan dengan penuh iman dan semangat. 2, 3. Tahun 2022 jadi tahun mujizat dan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupku setiap hari. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah adik-adik, Kak Nining langsung mulai saja ya. Yang pertama, terima berkat baru di hari baru. Apa itu maksudnya Kak Nining? Maksudnya, begitu kamu bangun tidur, ketemu hari yang baru, maka Tuhan sudah sediakan berkat baru buat kalian. Wah, asik dong. Berkat itu apa aja Kak Nining? Berarti berkat mau dapat uang. Berkat berarti aku dikasih apa yang aku mau. Berkat berarti aku pengen baju baru, aku pengen makanan, itu semua dapat kan ini. Berkat Tuhan itu bukan hanya yang kamu pikirkan, tapi kesehatan. Kamu hidup sampai hari ini masih diberi kesehatan, diberi nafas hidup, itu juga berkat dari Tuhan. Kamu bisa melewati hari-hari, kamu diberikan orang tua, keluarga, itu juga berkat Tuhan. Apalagi kamu tiap hari masih bisa memuji Tuhan, baca firman, berdoa, itu juga kemampuan yang dari Tuhan. Nah, karena itu berkat jangan selalu dihubungkan dengan sesuatu materi yang duniawi. Tapi berkat-berkat ilahi itu juga penting. Tapi pastinya apa yang kamu perlukan Tuhan juga pasti cukupkan. Yuk Kak Nining mau ajak kita buka di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sudah dapat semua? Ayatnya berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, kasih setia Tuhan dan rahmat itu sama dengan berkat. Ya, jadi di sini dikatakan tak berkesudahan berkat Tuhan, selalu baru tiap pagi. Jadi seperti apa yang kita sudah pelajarin, poin pertama kita, hal baru kita di tahun ini adalah terima berkat baru di hari baru. Jadi begitu kita melek mata, bangun tidur pagi, haleluya, puji Tuhan. Kita perlu teriakkan itu. Kenapa? Karena hari ini kita sudah siap terima berkat baru. Jadi jangan kalau dibangunin pagi terus nangis, males bangun. Enggak begitu, tapi kita siap terima berkat yang baru dari Tuhan. Sekarang Kak Nining mau ajak adik-adik nyanyi satu pujian yang sudah dinyanyikan ya. Yuk siap-siap semuanya. Kita tahu bahwa kita mau semangat tiap pagi mengucapkan selamat pagi kepada siapa? Kepada Allah Bapa, Putra,
dan Roh Kudus, ya kepada Yesus, kepada Allah Bapa, kepada Allah Roh Kudus. Kita mengucapkan selamat pagi setiap hari. Supaya apa? Supaya berkat yang sempurna dari Tuhan, dari Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus itu turun atas kita. Yuk sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, ku berterima kasih. Lanjut yang kedua, semangat melakukan semua kegiatan. Kita buka Kolose 3 ayat 23. Ayatnya berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kan ini ngulangi lagi ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin adik-adik mikir, apa nih maksudnya Kak Nining? Maksudnya begini, Kak Nining akan jelaskan dalam satu contoh cerita. Ada seorang anak yang setiap hari setelah pulang sekolah, dia selalu membersihkan jalan. Ya, jalan itu kalau ada sampah, dia pungutin, dia masukin di tas plastik begitu ya, dia masukin, kemudian dia buang di tempat sampah. Itu dia lakukan setiap hari sepulang dari sekolah setelah selesai belajar. Ini anak melakukan hal itu setiap hari. Supaya apa? Memang dia dapat hadiah, dapat uang dari orang tuanya? Enggak. Karena anak ini ternyata berpikir, satu hari aku pengen hidup di tempat di mana semuanya bersih. Dia lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan supaya dapat reward atau dapat penghargaan. Dan akhirnya setelah itu dilakukan cukup lama, nggak sehari 2 hari, nggak seminggu, terus nunggu apa ya, berkatnya apa ya, atau udah bersih belum ya. Karena setiap kali dia sudah buang sampah di tempatnya, tetap aja ada orang yang buang sampah sembarangan. Dan dia harus pungut lagi, buang sampah di tempatnya lagi. Orang mungkin berpikir, atau adik-adik mungkin pikir gini, ngapain sih begitu, percuma. Orang juga semuanya nanti buang kotoran lagi, buang sampah lagi di tempat yang sembarangan. Tapi anak ini melakukannya dengan rajin, dengan penuh semangat. Dan
dan dengan setia. Dan apa yang terjadi? Satu hari ada orang kaya yang lewat ya. Dia lihat anak ini dan dia perhatikan gak sekali. Besoknya dia perhatikan lagi, anak ini siang melakukan hal yang sama. Besoknya lagi sama. Setelah berapa hari, akhirnya orang kaya ini turun dan dia langsung nemuin anak ini. Dia tanya, "Kamu kenapa lakukan ini, supaya apa?" Anak ini jawab dengan mata yang penuh sukacita, yang penuh semangat, yang penuh keyakinan. Dia bilang, "Aku yakin suatu hari tempat ini akan jadi tempat yang bersih dan aku pengen tinggal di tempat yang bersih." Matanya penuh dengan sukacita dan melakukannya enggak dengan, "Aduh nih emang dasar nih tiap hari orang buang sampah sembarangan." Dia enggak mengeluarkan kata-kata itu, tapi dia sukacita lakukan itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya orang kaya ini mengangkat anak ini jadi anak angkatnya, disekolahkan, dan akhirnya anak ini berhasil menempuh cita-citanya. Cuman gara-gara apa awalnya? Bersihin lingkungan, ambil sampah, dan itu dilakukan tanpa pamrih, tanpa mikir, "Oh aku ngelakuin ini supaya dapat berkat." Enggak, dia lakukan dengan penuh setia, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, dan akhirnya ada berkat yang Tuhan berikan. Nah, lanjut lagi. Kita mau masuk poin yang ketiga. Mengucap syukur dalam segala hal. Kan ini ulang ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Ayatnya di mana? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras yuk adik-adik. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik perlu senantiasa bersyukur, selalu bersyukur. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus suka loh kalau adik-adik selalu mengucap syukur keadaan apapun. Contoh nih, pagi-pagi berapa hari yang lalu begitu bangun tidur udah hujan ya. Sementara adik-adik harus sekolah. Ya hujan mau sekolah. Terus adik-adik mulai mungkin ngomel-ngomel bersungut-sungut. Kenapa sih pagi-pagi mesti hujan? Kenapa nggak cerah? Tuhan nggak suka itu. Sekalipun hari hujan, ada pujian yang bilang, "Walau hari hujan ku menyanyi, nyanyi dari cintanya Allah." Jadi apapun keadaannya, mau hujan, mau terang, tetap kita senantiasa bersyukur. Itu yang Tuhan suka ternyata. Ayo, siapa adik-adik yang mau melakukan apa yang Tuhan suka? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, artinya adik-adik mulai hari ini harus selalu bersyukur. Yuk, Kak Nining mau buat adik ingat-ingat tiap hari ya. Kalau harus selalu bersyukur, kita mau naikkan pujian. Ku mau selalu bersyukur karena Tuhan selalu akan menolong, menopang hidup kita. Nyanyi sama-sama Kak Nining ya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Poin yang terakhir, dan ini justru yang sangat-sangat penting yang harus adik-adik lakukan setiap hari. Apa itu ya Kak Nining? Setiap hari berdoa, memuji Tuhan dan baca Alkitab. Kak Nining ulangi lagi, ini yang penting yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini. Setiap hari berdoa, memuji Tuhan dan baca Alkitab. Karena apa? Karena itu bisa membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, membuat kita semakin dekat sama Tuhan dan makin disayang Tuhan. Yuk sebelum masuk dalam ayat kebenarannya, Kak Nining ajak kalian sama-sama nyanyi ya. Nyanyi dengan penuh sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, kitab suci yang kita baca tiap hari namanya apa? Alkitab. Pintar. Kita mau naikkan pujian ini lagi yuk. Tapi diganti kata-katanya jadi baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayat kebenarannya ada 2. Kita buka dulu yang pertama ya. Mazmur 119 ayat 175. Ini kitab yang terpanjang di Alkitab. Mazmur 119 ayatnya banyak banget ya. Mazmur 119 ayat 175. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Nah, hukum-hukum-Mu itu adalah firman Tuhan. Jadi, setiap hari kita memuji-muji Tuhan supaya jiwa kita hidup penuh dengan semangat dan supaya firman Tuhan yang kita baca tiap hari bisa menolong kita. Ayat yang kedua kita mau buka. Nah, kali ini kalau tadi perikopnya ya
yang terpanjang Mazmur 119, sekarang ayatnya ayat yang terpendek dalam Alkitab. Adik-adik pasti bisa hafal. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bunyinya apa? Tetaplah berdoa. Udah gitu doang. Ya, tetaplah berdoa, tapi dilakukannya nggak gampang, harus setia dan terus-menerus, harus selalu berdoa. Dan 2 ayat ini menutup renungan Kak Nining siang hari ini. Yuk adik-adik, sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau akhiri renungan Kak Nining siang hari ini, dan Kak Nining percaya adik-adik semuanya pasti mendapatkan hikmat dan kemampuan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, siang hari ini hamba bersama dengan adik-adik semua menyerahkan hari-hari di tahun yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami bisa melakukan banyak hal bukan karena kuat gagah kami, tapi hanya karena pertolongan Tuhan. Karena itu hari ini kami minta, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bukan hanya kami anak-anak EHK, tapi juga keluarga besar EHK, bahkan guru-guru EHK, dan seluruh pemimpin-pemimpin di gereja kami, pemimpin-pemimpin bangsa ini, kami meletakkannya semua dalam tangan-Mu. Tolongi kami semua Tuhan, biar kami dengan penuh semangat bisa melakukan hal-hal yang baru di tahun ini, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, ingat ya, tahun baru, semangat baru, minta kekuatan yang dari Tuhan, dan Kak Nining percaya hari-hari di tahun 2022, Kak Nining mau dengar banyak kesaksian yang adik-adik sampaikan. Ya, nanti bisa WA, ada WA-nya Kak Jen kan ya, suka ya WA sama Kak Jen aku punya kesaksian. Nah nanti kesaksiannya apa, Kak Jen bisa di shoot, kalian bisa videoin ya, kemudian nanti dikirimkan ke Kak Jen, nanti Kak Jen bisa atau mungkin guru-guru yang lain, kalau kalian punya WA Kak Nining atau guru yang lain boleh ya, kalian WA juga, dan nanti kita akan menyampaikan kesaksian kalian supaya bisa menguatkan teman-teman yang lain. Ternyata adik-adik semua juga mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena apa? Karena hari-hari ini banyak orang-orang yang tidak semangat, banyak orang-orang yang kecewa, banyak orang-orang yang letih lesu. Nah, kesaksian adik-adik bisa menguatkan teman-teman semua. Semangat! Senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik? God bless you all. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang Kak Jen juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.